Hai, pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Atau mungkin ngeliat dia jalan sama yang lain? Lalu tanpa kamu sadari, kamu rela nurutin gengsi buat bilang ke dia, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Atau bahkan kamu pernah nangis-nangis kayak yang ada di video ini? Dari awal Oktober saya punya chat, diarit terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Ya Allah, ya Allah. Setelah kamu rela nurun gengsi buat ngedapetin empati dia, tapi kenyataan yang kamu dapat justru malah sebaliknya. Dia tetap nggak peduli sama kamu. Dan setelahnya, kamu bakal ngerasain apa yang disebut dengan patah hati. Ngomongin soal patah hati, pada titik tertentu dalam hidup, sebagian besar orang akan mengalami yang disebut sebagai patah hati. Nah, seorang psikolog mengatakan bahwasanya patah hati ini akan menimbulkan suatu rasa sakit emosional yang akan membuat seseorang secara otomatis memikirkan penyebab dari rasa sakit itu. Bahkan, pikiran orang juga dapat secara otomatis memikirkan penyebab yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Ya, biar dramatis aja sih. Menurut penelitian, patah hati itu terjadi dalam dua fase. Di fase yang pertama, kamu bakal ngerasa bahwasanya kamu masih belum bisa menerima kenyataan dan kamu ingin berontak. I still love you. Nah, di fase ini, cinta dan patah hati itu katanya seperti narkoba, bikin kita candu dan bikin kita sakau. Bahkan beberapa orang masih merasa gigih agar ia bisa menggapai cinta yang ia inginkan sampai-sampai mereka berdoa, ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah, kalau dia jodoh orang ya tetap jodohkanlah, karena aku juga orang. Kecanduan sama patah hati terkadang ngebikin kamu tanpa sadar melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk menguak kenangan atau rasa sakit yang ada. Misalnya nih, ngebaca ulang history chat kamu sama dia yang bubble-nya nggak seberapa itu. Atau mungkin pinjem akun teman buat ngeliat Instagram story dia karena kalian udah saling unfollow. Atau bahkan ada hal-hal lain yang bikin rasa emosional kalian itu semakin sakit, dalam, dan rumit. Intinya di fase ini kalian itu menjadi sangat dramatis. Setelah menjadi manusia paling dramatis di fase yang pertama, kalian bakal masuk ke fase yang kedua, yaitu fase putus asa. Nah, di fase ini, kalian mulai muak buat berjuang dan isi hidup kalian cuma tinggal galau, galau, dan galau. Bahkan, kegalauan ini bisa menurunkan produksi dopamin dalam tubuh kalian sehingga dapat menyebabkan depresi, bahkan kematian. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan konsekuensi lain dari patah hati itu adalah menurunnya fungsi intelektual tubuh karena rasa sakit dan juga rasa sendiri yang kamu rasakan itu terlalu berlebihan. Dan di sini biasanya kamu nggak bisa melakukan tugas kompleks yang melibatkan logika atau penalaran dan bisa disebut IQ kamu itu sedang menurun. Setelah ngelewatin dua fase tadi, biasanya kamu bakal mikir nih, enaknya mending cari lagi atau tetap merjuangin dia ya? Nah, kalau misalkan kamu udah rela buat ngelepas dia, barulah kamu bisa disebut move on. Menurutku, menyudahi patah hati itu bukanlah sebuah perjalanan, tapi sebuah pertarungan di mana kamu itu harus tegas dengan dirimu sendiri. Dan di sini, kamu itu nggak perlu mencari-cari alasan kenapa kamu harus menyudahi rasa patah hati yang kamu rasakan. Kamu juga nggak perlu nunggu, dan yang perlu kamu lakukan adalah menyelesaikan semuanya dan menegaskan ke diri kamu sendiri bahwasanya fase patah hati ini sudah selesai. Biasanya kalau kamu udah ngelewatin semuanya, kamu bakal mikir, oh ternyata patah hati itu nggak semengerikan itu ya. Intinya, ketika kamu udah siap buat jatuh cinta, kamu juga harus siap sama patah hatinya. Karena biasanya cinta dan patah hati itu datangnya sepaket. Aku Ripatina Salsabila, pamit undur diri, terima kasih.